Kembali lagi di Obsesi, obrolan seru sambil serap ilmu. Kali ini ilmu kita sangat luar biasa pemirsa Obsesi, karena ilmu kita dari internasional, yaitu adalah bagaimana bisa mengajari anak belajar bahasa Inggris. Atau kalau bahasa Inggrisnya nih, English for Children, vocabulary for children. Nah, saya juga nggak tahu nih, saya bener gak nih ya pemirsa Obsesi cara ngomongnya. Kita langsung aja nih, saya udah undang guru sekaligus kepala sekolah internasional jauh-jauh nih dari Inggris, enggak, salah satu sekolah swasta di Bekasi. Kita panggil aja Miss Ditya. Halo. Halo Miss. Halo. How are you Miss today? I am so great and blessed. Kebetulan saya juga guru dari Amerika. Oh yes, oke. English spoken. Yeah. Waduh Miss Ditya, ini tuh kita kan belajar bahasa Inggris ya. Yeah. Tapi saya tuh juga sangat kesulitan sih dalam bahasa Inggris ini, dari cara ngomong, vocabulary-nya itu, pokoknya itu emang kadang saya tuh tahu artinya. Saya tuh itu namanya apa ya? Saya tuh tahu misalnya artinya church, gereja, itu saya bisa. Tapi kalau cara menyampaikan penghafalan itu sangat sulit sekali. Gimana Miss Ditya tuh padahal orang Indonesia asli ya Miss ya? Iya sih ya, kayaknya sebegitu ya kelihatannya ya. Tapi kenapa Inggrisnya tuh lancar banget ya Miss ya? Apakah ada pengalaman atau dari kecil udah suka bahasa Inggris? Gimana Miss ceritanya? Sebenarnya sih saya ambil kuliah bahasa Inggris itu sejujurnya karena salah jurusan. Sebenarnya. Tapi ya sekali lagi ya nggak ada yang kebenaran, nggak ada yang kebenaran ya, semuanya sudah diatur sama yang punya jalan, Tuhan sendiri. Jadi sampai saya di sini. Jadi dari awalnya sebenarnya terjun ke situ ambil kuliah di bahasa Inggris itu karena hari itu saya lagi ambil les bahasa Inggris gitu. Setelah saya ambil les, kok saya lihat ini gurunya nih menarik banget ngajarnya gitu. Jadi dia awal mula kita masuk les itu dia udah siapkan banyak sekali activity buat kita, dan itu memaksa kita semua anak-anak muridnya itu hari itu berbicara bahasa Inggris. Jadi dari saya yang awalnya itu saya SMA itu kenapa memilih les bahasa Inggris karena hari itu saya lagi suka grup band. Grup band Westlife. Westlife. Ya, jadi, oh ya benar. Siapa yang nggak kenal grup band itu? Iya, saya sangat suka lagunya, tapi saya punya idealisme. Saya nggak mau nyanyi kalau saya nggak ngerti artinya. Saya bilang gitu. Benar nah, juga. akhirnya saya minta orang tua saya les bahasa Inggris, dan ternyata ketika saya ambil les itu gurunya menarik banget bawainnya. Jadi setiap hari tuh sekarang seminggu 2 kali ya lesnya. Jadi setiap hari itu saya menanti-nantikan hari itu. Buat les lagi kapan nih? Karena pasti gurunya nyiapin activity yang lain gitu kan. Trigger kita yang dari awalnya tuh zero, bener-bener zero knowledge, nggak punya sama sekali pengetahuan bahasa Inggris. Karena macam-macam teman saya, ada yang pegawai, ada yang anak kuliah akuntansi, emang mau memperbaiki atau pengetahuannya dia mau nambah lagi di bahasa Inggris gitu. Jadi memang dari zero sampai akhirnya kita punya keberanian. Itu dulu yang pertama kuncinya. Jadi kunci yang pertama itu berani. Iya, jadi hari itu kita yang zero knowledge berani ngomong, dikoreksi pun harus berani. Oke, salah, ulangin lagi gitu. Sampai akhirnya, tapi saya suka satu mata pelajaran biologi gitu ceritanya. Nah, saya mau jadi perawat, saya tes dua-duanya tuh, dua-duanya tes saya terima. Saya dicoba di tiga tempat, di keperawatan, di biologi, dan bahasa Inggris. Nah, yang keperawatan karena ternyata molor tanggal ujiannya. Ya. Lalu saya coba di bahasa Inggris dan biologi. Nah, keterima ternyata di dua-duanya. Saya disuruh ngitung sama orang tua. Jadi mau di mana nih? Kalau biologi nanti end up-nya di pabrik, kamu di situ enggak fieldnya gitu. Kalau bahasa Inggris banyak nih, banyak bidangnya. Iya, kamu mau kemana, mau ngapain, nggak cuma sekedar jadi guru. Kebetulan ibu saya guru, tapi bukan guru bahasa Inggris. Cuman mereka nggak mengarahkan saya jadi ke guru juga sih, walaupun saya ada kegiatan hari itu juga tetap ngajarin anak-anak gitu. Nah, tapi ternyata akhirnya saya menemukan kesukaan saya. Ternyata saya menyukai bahasa Inggris. Ya, tapi sekali lagi waktu lagi saya kuliah itu untungnya saya dapat dosen-dosen tuh dari Amerika langsung. Jadi langsung kayak cepet ngerti juga ya? Iya, dari cara bicara. Karena mereka
Bener, mereka bawa culture-nya ke kita gitu. Jadi kita bisa hidupin itu semuanya gitu. Wah, Gitu sih. ternyata juga pemirsa obsesi atau guru-guru yang sedang menyaksikan gimana cara kita ngajar itu bisa menarik perhatian anak-anak. Iya, Bener gak ya Miss iya, ya? betul, Jadi anak-anak tuh bisa tertarik dengan pelajarannya, Iya. tergantung juga dari cara pembawaan gurunya. Iya, Beserta orang tua di rumah, kan ini masih PPKM ya, Iya, masih online. Gimana guru-guru walaupun online tuh bisa semenarik mungkin ngajarnya, sehingga anak-anak di rumah itu tetap bisa mengikuti pelajaran. Iya. Kayak Miss Ditya karena gurunya menarik, dia jadi semangat nih belajar bahasa Inggrisnya. Wah, Iya, luar iya, biasa betul. sekali Miss. Terus kalau anak-anak itu nih saya mau nanya lagi nih Miss ya. Anak-anak itu perlu diajarkan bahasa Inggris itu dari umur berapa? Kebetulan anak saya nih umurnya 1,5 tahun. Tapi saya suka random aja sih. Kadang ngajarin 1, 2, 3, kadang 1, 2, 3 Iya. gitu. Itu membuat anak bingung kah atau nggak apa-apa ajarin aja gitu. Gimana menurut Miss Ditya sebagai guru bahasa Inggris? Ya, kebetulan saya bukan ahli di bagian itu, tetapi kebetulan saya punya pengalaman mengajar, jadi mungkin yang saya bagikan pengalaman mengajar. Yang saya tahu, anak dari usia 0, ada namanya golden age ya, itu ada sampai usia tertentu, yang mereka tuh bisa nangkep banyak banget, apapun itu pembelajarannya. Tapi sekali lagi kita juga harus lihat mereka tuh sebagai individual yang unik gitu ya. Jadi setiap anak itu harus diperlakukan dengan selayaknya dia tuh seperti apa. Karena kita di pembelajaran bidang ahli jiwa gitu ya, dan kepintaran anak-anak itu ada 9 kepintaran kecerdasan gitu. Jadi ada kepintaran matematika, naturalis, ada yang art dan sebagainya gitu. Jadi kalau once kita mulai ngajarin anak-anak dengan bahasa Inggris, misalnya anggaplah ya ini Kak Vera misalnya bisa bahasa Prancis gitu ya misalnya ya. Terus ngajarin anaknya juga dalam bahasa Prancis gitu ya. Dan ternyata anaknya nyangkut dengan cepat ya nggak apa-apa. Tapi bukan berarti kalau sudah kita ajarin lalu anaknya nggak nangkep dengan cepat, kita marahin gimana sih udah diajarin gimana gitu sebagainya gitu ya. Jangan sampai seperti itu, biar aja natural aja. Nanti secara naturally dia akan produce bahasa itu kalau dia memang punya kelebihannya di bahasa gitu. Nah, jadi ya kebetulan anak saya itu juga dari pertama saya nggak pernah ngajarin sama sekali bahasa Inggris. Sama sekali nggak pernah. Awalnya saya punya idealisme gini, oke, karena saya adalah lulusan bahasa Inggris, saya akan mengajari dan membuat anak saya bisa bahasa Inggris. Ya, itu idealisme saya ketika pertama kali punya anak. Lalu ternyata kesininya susah karena pengasuhnya nggak bisa bahasa Inggris. Orang tua saya tidak bisa bahasa Inggris. Suami saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi buat saya, aduh kayaknya ini nggak bisa, nggak make sense. Tapi ketika pertama kali dia bicara, hari itu saya ingat yang umurnya 1 tahun 2 bulan ya. Jadi udah mulai babbling gitu ya, udah mulai babbling mama, papa. Walaupun manggilnya ayah, tapi dia bilangnya papa gitu ya. Terus dia mulai menghitung, jadi 1, 2, 3. Itu keluar sendiri. Dari mana? Dia suka nonton Baby Bass, kalau tahu ya di YouTube tuh ada Baby Bass ya. Itu ada lagu-lagunya macam-macam. Lalu dia mulai menyebutkan warna. Saya nggak pernah ngajarin. Ini black, gitu. Dia black, blue gitu. Itu saya nggak pernah ngajarin sama sekali. Gitu. Nah, tapi karena setelah saya tahu, saya mulai asah. Jadi saya mulai tahu, dia bisa nih 1, 2, 3. Saya lanjutin sampai 10. Jadi yang Miss langsung ngajarin sampai 10. Iya, gitu. Jadi nggak apa-apa ya kita ajarin berapa bahasa pun ke anak kita. Bapak Ibu di rumah itu nggak masalah. Tapi nanti tergantung anaknya bisa menangkap bahasa yang mana yang dia lebih prefer gitu ya. Oke, berarti saya akan tetap melanjutkan pelajaran bahasa Inggris. Kebetulan saya guru juga dari Amerika lulusannya. I believe that. I believe that kata Miss ya. Nah Miss, pertanyaan lagi nih. Kalau buat membaca dalam bahasa Inggris buat anak-anak tuh kan Miss guru SD ya. Ada rulesnya gak? Atau ada basic-basicnya tuh bagaimana Miss buat ibu-ibu di rumah buat mengajarinya? Oke, jadi pertama-tama ini kan lagi PPKM nih ya Kak ya. Buat guru ini tantangan. Apalagi kalau kita nih yang sudah lama, yang biasanya ada murid gitu ya. Jadi kan tinggal bawa buku, anak-anak sekarang baca halaman sekian gitu ya. Buat kita yang kayak gitu, bisa-bisa kita ngomong halaman sekian, di sana mereka lagi tiduran, lagi sarapan, lagi apa, kita nggak pernah tahu ya gitu. Jadi memang harus buat itu menarik banget sih Kak. Jadi kita bener-bener harus out of the box dan memakai semua teknologi yang ada, apapun itu gitu. Nah kalau untuk saya sendiri bahasa Inggris, kebetulan saya mengajar bahasa Inggris kelas 1
Ya, jadi dan kebetulan juga yang masuk di sekolahan saya itu rata-rata tidak semuanya itu backgroundnya adalah sekolah nasional plus atau internasional. Sehingga ketika masuk pertama kali ya. itu mereka vocabulary-nya atau kosakata bahasa Inggrisnya itu kurang. Vocabulary-nya, pronunciation. Jadi itu PR. Gimana caranya buat mereka dalam waktu berapa bulan mereka mengerti instruksi kecil aja ya. Kecil aja ya. Instruksi yang sangat sederhana dalam bahasa Inggris dan juga kata-kata yang akan mereka pakai ke depannya. Ya, jadi yang pertama yang pasti adalah perkenalkan dengan apa yang ada di mereka dulu. Yang tapi tidak dengan tulisan ya. Tidak dengan tulisan. Jadi bisa sambil main game gitu. Jadi pertamanya biasanya saya akan pakai poster gitu ya. These are your eyes dan sebagainya gitu ya. Your nose, your mouth. Anggota-anggota tubuh. Pokoknya tubuh, mereka yang sering kita lihat sehari-hari lah ya. Betul, gitu ya. Itu vocabulary mereka paling tidak nambah. Itu dulu ya. Lalu nanti setelah itu main. Main games gitu. Jadi walaupun mereka di rumah, kita tetap bisa main games. Salah satu contohnya Simon Says game. Tahu nggak? Betul, nggak tahu. Oke, jadi gini rulesnya cuma gini aja. Ikuti semua perkataan saya setiap ada kata-kata Simon Says. Contoh ya Kak. Tapi kalau nggak ada Simon Says jangan diikutin ya. Touch, tahu dong ya? Touch ya. Touch. Pokoknya setiap ada saya bilang Simon Says touch your hair. Berarti Kak Vera touch your hair. Ini rambut aku. Gitu ya. Oke. Tapi kalau enggak boleh juga. Jangan gitu. Jangan ya. Nah itu kita buat kompetisi gitu. Nanti kalau yang kalah misalnya nanti mereka nyanyi gitu, dibuat seperti itu. Gitu. Menarik sekali ya, walaupun secara via Zoom itu via video kan Miss belajarnya, tapi bisa sambil bermain. Jadi anak-anak itu punya kemampuan untuk mau ngikutin gitu kalau ada main-mainnya gitu. Selain itu nih Miss, boleh gak Miss tunjukin tips dan triksnya membaca dalam bahasa Inggris dengan praktek atau dengan alat-alat yang Miss bawa? Kebetulan saya bawa beberapa ya. Jadi ini ada huruf-huruf ya. Ini ada huruf-huruf semuanya. Jadi yang pertama kali saya lakukan di anak-anak, biasanya saya perkenalkan dulu alfabet. Jadi alfabet gitu ya. Nanti mereka suruh nyanyi biasanya. Nyanyi A, B, C, D, E, F, G ya. Jadi itu tujuannya untuk memperkenalkan huruf dulu di awal. Nah, setelah nanti memperkenalkan huruf, jadi ini bapak ibu di rumah yang punya anak, ini semua activity ini yang ada flashcardnya ya. Dan saya juga punya ada flashcardnya, ada huruf dalam balok juga, itu bisa dipakai dan ini semuanya bisa dibeli di merchant online. Ya betul, di toko-toko online Bapak Ibu bisa dapatkan, sudah banyak sekali sekarang bentuknya. Nah kebetulan saya juga belinya secara online. Lalu setelah saya perkenalkan dengan huruf, nanti mereka akan kenal huruf vokal, itu yang paling penting pertama. A, I, U, E, O itu? Iya betul, A, I, U, E, O. Nah ternyata dalam bahasa Inggris itu A, I, U, E, O-nya hampir sama loh kayak bahasa Indonesia. Betul. Nah, di bahasa Inggris kalau saya biasanya pertama kali mengajarkan mereka itu ada namanya short vowel. Short vowel. Ya. Apa tuh? Short vowel itu apa? Ya, kalau saya bilang sama anak-anak short vowel itu adalah ketika dalam satu kata itu hanya ada satu vowel. Vowel A, I, U, E cuma satu. Cuma satu. Iya, cuma satu. Contoh cat. A-nya cuma satu ya. Iya. Nah, jadi short vowel itu bunyi A, I, U, E, O-nya adalah A, E, I, O, E. Wah. Bunyinya gitu. A, E, I, O, E. Nah, lalu nanti jadi setiap nanti ketemu kata apa dengan kata apa gitu ya, digabungin, bunyinya dibaca sama. Contoh, saya punya, ini flashcard ini kita bikin sendiri karena sesuai dengan pembelajaran di sekolah ya. Saya ambil contoh ya satu. Itu bikin terus dilaminating ya Miss? Iya betul, ini guru-guru saya yang mewarnain. Jadi ini ada huruf J, O, G. O bunyinya seperti O biasa kan, kayak seperti bahasa Indonesia. Jok ya, gitu. berarti karena mereka sudah kenal dengan bunyi tadi kan, harapannya ketika mereka belajar A, B, C, D, mereka tahu bunyinya apa nih, huruf yang konsonan. Nah sekarang konsonannya digabung sama O, berarti kan bunyinya J. Ini kan J kan? Iya. J, O, jadi jaw. G itu bunyinya G. Sama kayak bahasa Indonesia sebenarnya kan? J, O, G, gabungin jog. Begitu cara membacanya. Jadi
kelebihan teknik ini adalah begini nanti ke depannya. Ini karena Kedepannya. saya yang mengalami. Jadi saya mengajar spelling ini sebenarnya kalau di total kan saya sudah mengajar 12 tahunan. Kalau ya 14 hampir 14 tahun. Tapi untuk spelling sendiri saya mengajarnya baru itu hitungannya ya 8 tahun gitu ya, 8-9 tahun. Tapi ketika pertama kali belajar spelling, ketika saya belajar mau nggak mau kan saya harus buka bukunya, ini gimana ya rules-nya gitu. Nah ternyata ketika saya mempelajari ini, kelebihannya adalah ketika saya membaca dalam bahasa Inggris saya nggak tahu artinya, tapi saya bisa baca itu dengan benar. Pronunciation-nya benar. Gitu karena tahu rules-nya apa. Gitu. Wah. Ya itu kelebihannya sih. Itu kelebihannya. Iya. Ini basic ya Miss ya. Iya, betul. Berarti nih anak-anak kelas 1 SD kalau masuk internasional udah belajar begini. Iya, cara kita bilangnya bacanya, fonik. Kalau kita bilangnya fonik. Wah. Oke deh, saya juga akan memasukkan anak saya nanti kelas 1 SD di sekolah internasional. Amin. Wah, terima kasih banyak Miss ya. Biasanya mereka tuh pertanyaan terakhir. Agak lancar itu umur berapa atau kelas berapa? Kan kelas 1 masih kayak perkenalan. Huruf-huruf. Agak lancar tuh biasanya udah kelas berapa, Miss? Lumayan lah gini misalnya. sih ya, kalau kelebihannya di sekolah saya itu, kita itu kan punya program namanya Project of Entrepreneurship. Nah ternyata kelebihannya Project of Entrepreneurship itu mewajibkan anak-anak itu untuk banyak ngomong. Banyak presentasi. Nah sebenarnya kalau ikut di program kita itu dalam 3 bulan sebulan sudah fluent. Wah, luar tapi biasa dengan sekali. Kategori level mereka ya. Maksudnya dengan bahasa yang ekspektasi anak kelas 1 yang vocabnya gitu ya. mereka tahu dulu. Tapi setidaknya 3 bulan mereka udah lancar ya. Iya. Makanya ketika mereka naik level sampai sekarang even yang kelas 6 ya, saya bilang sama guru-guru saya gini, kalau kamu berhenti membaca, berhenti belajar, maka pasti kamu akan kalah sama murid-muridmu sendiri. Karena kenyataannya muridnya vocabulary mereka lebih banyak. Betul. Bener. Buku yang kita pakai buku Amerika. Jadi kalau kita nggak belajar, kita ketinggalan banget dari mereka. Wah, luar biasa sekali buat Bapak Ibu di rumah yang mungkin sulit nih anaknya belajar bahasa Inggris, bisa langsung belajar atau masukkan ke sekolah internasional. Tapi jangan dipaksain juga ya Miss ya, yang mungkin anaknya emang suka dengan bahasa Inggris itu penting banget gitu. Wah, sangat luar biasa sekali ilmu hari ini. Miss Titi, ada yang mau disampaikan untuk ibu-ibu di rumah beserta guru-guru? Oke, mungkin saya lebih ke orang tua kali ya. Iya. Jadi, pesan saya, Bapak Ibu, kita itu tahu bahwa setiap anak-anak itu unik. Mereka semua punya kecerdasan masing-masing. Jadi mari kita mengenal anak-anak kita masing-masing dan kita support sesuai dengan kecerdasan mereka masing-masing. Wah, luar biasa sekali. Ibu-ibu di rumah jangan pernah menyerah untuk mengajari anak-anak. Apalagi masih online ya, ibu-ibu udah kritik rambutnya. Jangan pernah menyerah karena emang beginilah situasi Indonesia saat ini. Kita terus berdoa biar Indonesia semakin pulih dan sekolah bisa tatap muka. Terima kasih pemirsa Obsesi, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kamu yang suka ilmu-ilmu di program Obsesi. Dan saksikan Obsesi di episode-episode selanjutnya bersama saya Vera dan saya Ditya. Ya, di program Obsesi, obrolan seru sambil serap ilmu. Bye-bye.